Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai keamanan sistem informasi part yang ketiga. Ada 4 langkah yang diambil dalam mendefinisikan risiko. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, kita harus mengenali risikonya itu seperti apa. Yang ketiga, tentukan tingkatan-tingkatan dari dampak yang ditimbulkan oleh risiko pada perusahaan dan analisis kelemahan-kelemahan dari perusahaan. Suatu pendekatan yang sistematik dapat diambil terhadap langkah 3 dan 4, yaitu penentuan dampak dari risiko dan analisis kelemahan perusahaan. Tingkat kerusakan yang ditimbulkan risiko dapat diklasifikasikan menjadi dampak parah, yaitu menghentikan bisnis perusahaan atau mengurangi kemampuan operasional perusahaan. Ada juga dampak signifikan, yaitu menyebabkan kerusakan signifikan dan merugikan, tetapi perusahaan masih dapat bertahan. Dan dampak minor, yaitu menyebabkan gangguan tertentu pada operasional harian perusahaan. Baik untuk dampak parah maupun dampak yang signifikan, perlu dilakukan analisis kelemahan perusahaan. Jika analisis menunjukkan tingkat kelemahan yang tinggi, maka kelemahan substansial yang ada pada sistem kontrol harus diimplementasikan untuk menghapuskan atau menguranginya. Jika tingkat kelemahan perusahaan sedang ataupun menengah, kontrol dapat diimplementasikan, dan jika tingkat kelemahan itu rendah, maka sistem dikonstruksi dengan baik dan beroperasi secara benar, maka kontrol yang ada harus dipertahankan. Berikut ini merupakan tabel dari derajat, dampak, dan kelemahan yang terukur dan yang bisa dikontrol. Untuk melengkapi analisis risiko, hal-hal yang ditemukan dalam analisis harus didokumentasikan dalam laporan analisis risiko. Untuk setiap risiko, isi laporan harus menyertakan informasi sebagai berikut, yaitu deskripsi risiko seperti apa, sumber risiko, tingkatan kekuatan perusahaan, risiko, kontrol yang diterapkan terhadap risiko, pemilik risiko, tindakan yang direkomendasikan untuk menangani risiko, batasan waktu yang direkomendasikan untuk menangani risiko, dan apa yang telah dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut. Kebijakan informasi keamanan ada 5 fase, yaitu yang pertama yaitu fase inisiasi proyek, yang kedua kebijakan pengembangan, ketiga konsultasi dan persetujuan, keempat kewaspadaan dan pendidikan, yang kelima penyebarluasan kebijakan. Fase 1 yaitu inisiasi proyek tim yang akan bertugas mengembangkan kebijakan keamanan dibentuk. Jika anggota SC SIM perusahaan tidak mampu merumuskan proyek kebijakan keamanan, dapat dibentuk SC khusus, termasuk keanggotaan SC khusus diantaranya seperti para manajer di area-area di mana kebijakan keamanan akan diterapkan. Fase kedua, kebijakan pengembangan tim proyek berkonsultasi dengan baik pihak-pihak yang terlibat dan pengaruh dalam menentukan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk kebijakan yang baru. Fase yang ketiga yaitu konsultasi dan persetujuan tim proyek berkonsultasi dan menginformasikan kepada para manajer mengenai hasil temuan hingga saat ini dan meminta pandangan-pandangannya terhadap persyaratan kebijakan yang diperlukan. Fase yang keempat yaitu kewaspadaan dan pendidikan, pelatihan kewaspadaan dan program pendidikan kebijakan yang diselenggarakan pada unit organisasi. Peserta pelatihan itu bisa terdiri dari anggota proyek, wakil dari berbagai departemen dalam perusahaan, seperti departemen IT dan HR, konsultasi dari luar perusahaan. Fase kelima yaitu penyebarluasan kebijakan-kebijakan keamanan yang disebarluaskan melalui unit-unit organisasi di mana kebijakan tersebut diterapkan. Idealnya, unit-unit manajer mengadakan rapat dengan para karyawan untuk memastikan bahwa mereka mengerti mengenai kebijakan tersebut dan merasa terikat untuk mematuhinya. Kontrol teknis adalah kontrol yang dibangun di dalam sistem oleh pengembangan selama siklus hidup pengembangan sistem. Auditor internal dalam tim proyek harus memastikan bahwa kontrol telah disertakan sebagai bagian dari perancangan sistem. Sebagian besar kontrol keamanan berdasarkan pada teknologi perangkat keras dan perangkat lunak. Landasan keamanan untuk melawan ancaman yang timbul dari orang-orang yang tak berwenang adalah kontrol terhadap akses. Nah, dasar pemikirannya cukup sederhana, yaitu jika orang-orang tidak berwenang, ditolak aksesnya terhadap sumber informasi, maka kejahatan tidak bisa dilakukan.
Berikut ini merupakan gambar dari akses itu tadi. Oke, kita lanjut ke sistem deteksi gangguan. Logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah bagaimana mengenali usaha-usaha yang bertujuan mengganggu keamanan sebelum usaha tersebut menjadi nyata dan menimbulkan kerusakan. Salah satu contohnya adalah perangkat lunak proteksi virus yang telah terbukti efektif untuk melawan virus yang ditularkan melalui email. Perangkat lunak ini akan mengidentifikasi pesan pembawa virus dan memperingati pengguna. Perangkat lunak harus selalu diperbarui dan diupdate agar tetap efektif untuk melawan virus yang baru. Nah, sekian dulu untuk pertemuan kita pada minggu ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.